Selamat pagi, good morning everyone. Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Eh, di minggu pertama di bulan Agustus ini, kembali lagi kita akan belajar mengenai bahasa Inggris untuk kelas 9. Nah, untuk kelas 9, khususnya kelas 9B, ya, pada hari ini kita melanjutkan materi kita pada minggu sebelumnya yaitu mengenai expressing congratulations. Nah, kali ini kita akan membahas yang ada di buku kita ya, yang ada di buku paket kita, di buku paket yang berjudul Bahasa Inggris Think Globally, Act Locally. Oke. Nah, di sini kita akan belajar membahas apa-apa saja yang bisa kita pelajari dari halaman kedua buku paket kalian, halaman kedua buku paket sampai dengan nanti di halaman keempat, ya, di halaman keempat. Oke, ya, kita lihat ya. Kita mulai dari halaman kedua. Oke, baik. Nah, pertama anak-anak, yang perlu kalian pelajari itu yang bisa kita pelajari dari halaman kedua sampai halaman keempat. Pertama yaitu adalah abbreviation, ya. Sorry, apostrophe S. Maksud saya apostrophe yaitu ini, speaker sentences. Oke. Yang bisa kita pelajari adalah yang pertama itu adalah apostrophe S, ya, apostrophe S. Nah, apostrophe S itu ini artinya adalah kepemilikan. Kepemilikan. Oke, kepemilikan. Nah, contohnya gimana? Example-nya ya, kita buat example. Examples. Saya buat contoh kalimat. Saya buat contoh kata ya. Nah, di sini contohnya adalah speaker sentences ya. Oke. Speakers. Oke, saya buat huruf kecil saja. Speakers sentences ya. Yang artinya sentences itu artinya adalah kalimat, speaker itu bicara berarti kalimat si pembicara, Oke. Nah, contoh lain selain yang ada di buku, kita bisa juga misalnya membuatnya menjadi misalnya nama anaknya Rudy ya. Rudy's watch. Oke. Artinya jam tangan si Rudy. Oke. Bisa juga the teacher's book. Oke, artinya buku guru itu. Oke. Mobil ayah saya, my father's car. Mobil ayah saya. Oke. Nah, jadi yang pertama kita pelajari dari halaman kedua sampai dengan halaman keempat buku bahasa Inggris kita adalah yang pertama adalah apostrophe S yang artinya adalah kepemilikan. Nah, contohnya adalah examplesnya adalah examplesnya. Nah, speaker sentences, kalimat si pembicara. Speaker sentences, kalimat si pembicara. Rudy's watch, jam tangan si Rudy. The teacher's book, buku guru itu. My father's car, mobil ayah saya. Nah, jadi bisa dia menggunakan nama. Jadi kalau misalnya nama kamu Rina, misalnya kamu mau bilang pulpen si Rina, Rina's pen. Komputer si Rina, Rina's computer. Baru kemudian misalnya sepeda si Abraham, Abraham's bicycle dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana kalau dia misalnya nama siswanya itu sudah memakai huruf S, misalnya Aris, nama siswanya Aris. Kita mau buat bahasa Inggris judul buku si Aris. Nah, buku si Aris. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Nah, kita menggunakan cukup komanya saja. Aris book.
Oke, Aris book. Jadi tidak usah lagi dipakai koma S-nya, tapi cukup memakai komanya saja. Jadi kalau ada yang kata yang sudah berakhiran S di belakangnya, jadi tidak usah lagi dipakai apostrofi S, tapi pakai saja koma di belakangnya. Aris book, buku si Aris. Oke, nah sampai sini itulah yang kita pelajari mengenai apostrofi S. Kemudian kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan. Apa saja yang kita bisa pelajari dari halaman kedua sampai dengan halaman keempat buku bahasa Inggris kita ini, yaitu mengenai correctly dan clearly, yang artinya adalah dengan benar dan dengan jelas, ya. Oke, nah itu disebut namanya, ya, yang kita pelajari yang kedua adalah adjective of manner. Adverb of manner. Adverb of manner. Maaf, adverb of manner. Oke. Yang artinya keterangan cara. Oke, dari adverb of manner, keterangan cara. Apa contohnya? Nah, itu tadi clearly. Di mana arti clearly itu adalah dengan jelas. Kemudian correctly itu artinya dengan benar. Oke. Nah, jadi bagaimana cara membuat adverb of manner ini? Adverb of manner ini rumusnya, ya, rumus atau pattern adverb of manner. Oke, gimana rumusnya? Rumusnya adalah, ya, kita lihat dulu ya. Nah, rumus adverb of manner itu adalah, ini saya buatkan, adjective plus ly ya. Nah, apa itu adjective? Adjective itu artinya adalah kata sifat. Jadi, cara membuat yang namanya adverb of manner yaitu menggabungkan kata sifat atau adjective itu dengan kata ly. Contoh kata sifat apa? Misalnya kata sifat itu pintar. Pintar itu termasuk kata sifat. Artinya pintar, clever ya. Contoh ketiga saya buat ya. Clever. Ya, ditambah ly. Jadi cleverly yang artinya menjadi dengan pintar. Oke. Apalagi contoh kata sifat misalnya nice, bagus ya, nicely. Ya, dengan baik atau dengan bagus. Oke, nice, dengan bagus atau dengan baik. Oke. Ya, itulah yang bisa kita pelajari. Yang kedua ya, kalau tadi yang pertama kita belajar apostrofi S, yang kedua kita belajar adverb of manner. Nah, selanjutnya yuk kita lihat sama-sama ya. Ya, ini the winner of the storytelling competition in this class is Lina. Congratulations Lina. Nah, ini kemarin udah kita pelajari yaitu cara pengucapan mengucapkan congratulations ya. Oke. Nah, ini thank you ma'am, thank you everybody. Ini adalah ucapan cara mengucapkan terima kasih ya. Ini juga udah kita pelajari. Oke. We will represent this story. Oke. Ini nanti akan saya jelaskan nak ya. Oke. Nah, coba sekarang kita perhatikan ini ucapan si gurunya. Prepare your best for the competitions. Will you? Nah, prepare your best for the competitions. Will you? Oke. Nah, itu adalah, oke, kita lihat apa itu? Itu adalah question tag. Oke. Yang kedua, yang ketiga ya yang bisa kita pelajari, maaf. Yang ketiga yang bisa kita pelajari. Ini saya ganti A saja ya biar enggak membingungkan kalian. Oke. Nah, yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah
question tag. Question tag. Oke. Question tag. Ya, di sini contohnya adalah prepare your best for the competitions, will you? Ini. Prepare your best for the competitions, koma, will you. Nah, kata will you-nya ini, ya, kata will you-nya ini, inilah yang disebut dengan nama question text, ya. Jadi will you-nya ini, itulah dia question text. Oke. Jadi will you ini, inilah dia yang namanya disebut question text. Oke. Saya buat di sini ya. Inilah dia question tag. Oke, kurang lebar dia. Sorry, maaf. Question tag, question aturannya ya, pakai O. Question tag. Ya, kita kecilkan dikit biar kalian nampak ya. Nah ya, jadi will you-nya inilah yang disebut dengan nama question text. Prepare your best for the competition, will you. Artinya apa? Nah, artinya kita buat dulu ya. Artinya apa? Artinya siapkan dirimu. Prepare itu artinya siapkan ya. Siapkan dirimu. Oke. Untuk kompetisi itu. Untuk kompetisi itu. Untuk kompetisi itu ya. Nah, will you itu ini artinya, nak. Siapkan dirimu untuk kompetisi itu ya. Nah, oke. Kita buat contoh lainnya. Kita buat contoh lainnya. Ini saya buat A. Kita buat contoh lain. Misalnya, kita buat bahasa Indonesianya dulu. Buka bukumu halaman ke-10 ya. Buka bukumu halaman ke-10 ya. Bahasa Inggrisnya. Open your book page 10. Will you. Nah, tanda tanya. Buka bukumu halaman ke-10 ya. Nah, will you itu artinya ya ini. Oke. Nah, itu question tag ya. Sebenarnya question tag ini ada banyak jenisnya, tapi nanti itu nanti lain waktu akan kita pelajari lagi. Nah, ini untuk sementara ini saya rangkum lagi ya. Tadi kita udah belajar mengenai apostrophe s, kemudian kita udah belajar adverb of manner, kemudian kita sudah belajar question text. Baik. Nah, anak-anak kami tenang aja, nanti yang saya buat ini, yang saya catat ini nanti akan saya share melalui Google Form kita ataupun melalui grup WA ya. Nggak apa-apa. Oke, yuk kita lanjutkan. Oke. Nah, I hope you will win the first prize. Saya harap kamu bisa menang juara pertama. Good luck. Oke, ini udah biasa nak ya. Hope so too, ma'am. Yes, I'll do my best. Oke. Next. Oke, selanjutnya ini nak rata-rata di sini cara pengucapan congratulations ya, tidak terlalu udah kita pelajari yang sebelumnya. Oke, nah udah. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan belajar kata-kata baru ya. Jadi kalau tadi kita udah belajar grammatical ya, kita udah belajar grammatical mengenai apostrophe s, adverb of manner ya, saya garisi apostrophe s. Sebentar ya. Oke. Question text. Oke. Nah, sekarang kita akan mau pakai new words-nya ya, kata-kata baru yang kalian pelajari hari ini ya. Ini saya buat ke nomor 4 ya. New words. New words. Kata-kata baru. Kata-kata baru. Oke. Nah, apa-apa saja kata baru yang kita pelajari pada hari ini dari halaman kedua sampai dengan halaman keempat? Yuk. Ya, pertama play the roles. Roles ini artinya adalah peran ya.
Oke, roles itu artinya peran. Oke. Yang berikutnya, oke, sentences correctly. Repeat ya. Mudah-mudahan sih kalian udah tahu arti repeat, tapi bolehlah saya buat. Mungkin ada beberapa yang belum tahu. Repeat itu artinya ikuti. Ikuti. Ya. Atau ulangi ya, bisa. Repeat, ikuti atau ulangi ya. Oke. Next. Ya, the winner of storytelling ya, storytelling competition, kompetisi ya. Storytelling bercerita. Storytelling itu bercerita. Oke. Next. For the winner of some discuss, you will represent. Nah, ini represent. Represent itu mewakili. Represents itu artinya mewakili. Oke. Next, for the storytelling. Oke, ini saya rasa tidak ada masalah. Prepare itu tadi udah saya jelaskan ya. Prepare itu artinya persiapkan. Prepare, oke, mempersiapkan. Tergantung kalimatnya nak ya. Kalau dia kalimat perintah artinya siapkan. Kalau dia kalimat biasa artinya mempersiapkan ya. Oke, you will win the first prize. Prize ini hadiah ya. Saya rasa itu nggak usah ya. Kalian sudah tahu. Oke, kita lanjut ke halaman keberapa nih? Ke halaman ketiga ya. Kita lihat apakah ada kata-kata sulit di sini. Lina, you are very good storyteller. Storyteller itu artinya pencerita ya. I'm sure you will win the school storytelling competition. Nah, ini tadi apostrophe S. School storytelling competitions. School kompetisi bercerita tingkat sekolah. Thank you Edo. Congratulations of being the champion. Oh, being ini artinya menjadi ya. Being itu artinya menjadi. Oke. Ya, itu kata sifat ya. I hope you will be the winner of the school's competition too. Ya, ini udah. Lina, I'm happy for you. Congratulations bla bla bla. Oke, tidak ada masalah. Oke, thank you wish me luck. Ya, wish me luck ini ya. Wish me luck ini bukan merek rokok ya. Wish me luck itu artinya doakan saya ya gitu. Wish me luck artinya doakan saya. Oke, doakan saya ya. Of course, good luck, thanks katanya gitu. Nah, lanjut ke halaman keempat. Congratulations Lina, it's your dream to go to the school storytelling competition. Dream, saya rasa udah tahu ya. Yes, it's my dream and I have practiced every day for the last 2 months. For the last 2 months, 2 bulan terakhir ya. For di sini artinya selama ya, bukan untuk ya. Jadi di sini ada kata baru yaitu for. For di sini artinya selama, bukan untuk. Selama. Oke. Thank you Siti for support. Nah, support ini artinya dukungan ya. Oke, support itu artinya dukungan. Support. Oke. Dukungan. Iya, support itu artinya dukungan. Ya, sure you have to work hard for you nih. Work hard, bekerja keras, dan you will ask. Oke, iya. Ya, saya rasa itu saja nak kata-kata baru yang bisa kita pelajari. Nah, kalau mungkin ada yang lain, boleh kalian tanyakan melalui Google Classroom kita ya. Chatnya tolong melalui Google Classroom saja ya, jangan dari WA ya. Karena nanti dari WA bercampur dengan mata pelajaran yang lain. Oke. Nah, jadi kita review dulu ya. Kita review apa saja yang kita pelajari pada hari ini. Nah, yang pertama itu di tanggal 5 Agustus tahun 2021 ini ya, apa saja yang kita pelajari dari halaman kedua sampai dengan halaman keempat buku bahasa Inggris Think Globally Act Locally. Oke, yang pertama kita pelajari adalah apostrophe S, kepemilikan. Nah, jadi contohnya Rudy's watch, jam tangan si Rudy. Aris book. Nah, kalau dia udah ada kalau dia nama orangnya udah pakai huruf S, hanya cukup buat koma saja di atasnya, tidak usah lagi pakai koma sama S-nya. Aris book, buku si Aris. Oke, yang kedua kita belajar mengenai adverb of manner atau keterangan cara. Clearly dengan jelas, correctly dengan benar. Gimana rumus atau pattern adverb of manner? Yaitu adjektif ditambah ly. Contoh, cleverly. Clever itu kan kata sifat. Clever kata sifat artinya pintar. Ditambah ly artinya dengan pintar. Nice artinya bagus.
ditambah ly artinya dengan bagus. Oke. Nah, kemudian question tag. Ya, question tag yang kita pelajari hari ini adalah prepare your best for the competition. Will you? Nah, siapkan dirimu untuk kompetisi itu ya. Will you di sini artinya adalah ya. Will you itulah dia question tag-nya. Buka bukumu halaman ke-10 ya. Open your book page 10. Will you? Nah, will you di sinilah dia question tag itu. Nah, berikutnya yang keempat yang kita pelajari adalah kata-kata baru dari halaman kedua sampai dengan halaman keempat. Apa-apa saja kata-kata barunya? Oke, sebenarnya mungkin ada banyak ya gitu ya, tapi ini yang menurut saya mungkin baru. Yaitu ada roles, ada repeat, ada storytelling, ada represent, prepare, being, wish me luck, for, support. Ya, oke. Nah, saya ulang ya cara pengucapannya. Roles, repeat, storytelling, represent, represent, prepare, being, wish me luck, for, support. Oke. Nah, saya rasa itu saja untuk hari ini anak-anak kami sekalian. Nanti ini kesimpulan kita pada hari ini, apa yang kita pelajari pada hari ini akan saya share melalui Google Classroom. Maaf. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tetap selalu sehat. Thank you and see you next week.